Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kami tim kuasa hukum Bapak Bambang Triatmodjo ingin menyampaikan perkembangan perkara sehubungan dengan SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta. Pada prinsipnya mungkin ada hal yang pokok, ada dua hal pokok yang ingin saya sampaikan. Nanti ada beberapa yang disampaikan juga oleh kawan-kawan yang lain. Yang pertama adalah yang perlu digarisbawahi adalah persoalan SEA Games itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, SEA Games tahun 97 itu sejatinya dilaksanakan tuan rumah itu adalah Brunei Darussalam. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga persiapan seyogianya dilakukan oleh Brunei Darussalam sebagai tuan rumah. Tapi yang terjadi adalah Brunei Darussalam tidak siap, sehingga tuan rumah SEA Games diambil alih oleh negara Indonesia. Dan dimana kita tahu otomatis itu menjadi suatu case yang spesial, di mana negara belum mempersiapkan dana untuk proses penyelenggaraan dan persiapan atlet. Jadi dana dari mana? Kalau kita lihat dari SEA Games yang ada yang lain, sebagai contoh misalnya SEA Games di 2011 di Palembang, SEA Games ke-26, di mana Indonesia juga menjadi tuan rumah. Di situ sudah dipersiapkan anggaran untuk pembiayaan SEA Games ke-26 di Palembang, di mana ada alokasi sekitar 700 miliar dari APBN 2010 dan ada alokasi selanjutnya dari APBN perubahan 2011 sekitar 518 miliar. Dan proses pelaksanaan SEA Games di Palembang itu menghabiskan biaya lebih dari 2 triliun rupiah. Itu bisa dicek, ada berita-berita digital yang ada, bisa kita lihat. Jadi negara itu memberikan mayoritas pembiayaan untuk SEA Games, di mana Indonesia menjadi tuan rumah di tahun 2011 di Palembang, SEA Games ke-26 itu sebagai contoh. Jadi event kenegaraan, karena SEA Games ini kita tahu dia adalah perhelatan akbar kenegaraan di mana negara-negara Asia Tenggara melakukan kompetisi olahraga ya, di mana itu adalah merupakan kepentingan negara, murni kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok apalagi pribadi. Jadi pada saat itu negara belum memiliki anggaran, sehingga pada saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi presiden, karena ini sifatnya khusus, nomor 5 tahun 96 tentang SEA Games, di mana di situ salah satunya adalah membentuk adanya konsorsium swasta yang akan membantu negara untuk mengumpulkan dana untuk pelaksanaan SEA Games. Nah, pada saat itu ada juga peraturan Menko Petra nomor 7 tahun 96, di mana di situ dinyatakan bahwa konsorsium swasta sanggup untuk menyediakan dana maksimal 70 miliar rupiah untuk pelaksanaan SEA Games. Jadi jangan sampai opini ini adanya bahwa negara itu pada waktu itu juga ikut memberikan mayoritas pembiayaan gitu. Tapi karena itu adalah SEA Games yang khusus, jadi negara minta bantuan konsorsium swasta untuk mencarikan dana. Dana maksimal 70 miliar rupiah itu sudah dicarikan oleh konsorsium swasta, di mana Pak Bambang Triatmodjo pada saat itu didapuk menjadi ketua umum konsorsium swasta, di mana pelaksananya ketua hariannya adalah Bapak Bambang Yoga Sugama. Nah, ketika proses berjalan, nilai 70 miliar itu pun juga diperoleh dari KONI dan Kemenpora, butuh dana sekian, sehingga konsorsium swasta menyanggupi untuk disiapkan dana 70 miliar rupiah untuk penyelenggaraan SEA Games. Namun ketika berjalannya waktu, ketika PT Tata Insani Mukti proses berjalan, ternyata ada dana lain yang dibutuhkan, yaitu dana untuk pembinaan atlet sebesar 35 miliar rupiah. Pada saat itu karena sudah minta dana kemana-mana untuk bantuan, akhirnya bingung kemana caranya, karena pada saat itu adalah Bapak Bambang Triatmodjo sebagai ketua konsorsium, kebetulan juga putra Presiden Soeharto, beliau minta bantuan, sehingga keluarlah bantuan dari negara melalui Seknek yang sifatnya pada waktu itu dianggap awalnya adalah sebagai pinjaman, namun itu sebetulnya sudah ada kesepakatan akan dijadikan bantuan presiden, di mana perjanjian itu sebetulnya terlaksana antara 8 Oktober
1997 sampai 8 Oktober 1998 harusnya. Jika tidak ada perubahan politik, maka proses itu akan berjalan dan akan dirubah menjadi Banpres. Namun yang terjadi kan 20 Mei 1998 Pak Harto lengser. Jadi ada perubahan ekonomi, ada perubahan politik yang itu memiliki dampak yang sangat luar biasa terkait dengan proses perjanjian itu yang sejatinya sudah ada komitmen-komitmen di antara yang terlibat di situ. Nah, intinya adalah proses pinjaman dana 35 miliar rupiah itu adalah untuk pembinaan atlet yang digunakan untuk kepentingan negara. Jadi bukan untuk kepentingan konsorsium, apalagi untuk kepentingan Bapak Bambang Triatmojo pribadi, sama sekali tidak. Jadi betul-betul berdasarkan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi Bapak Bambang Riyadi Sugomo sebagai ketua harian konsorsium menyatakan bahwa pada saat terjadi proses pinjaman dana itu, cek diterima oleh konsorsium swasta langsung diserahkan kepada KONI. Jadi KONI yang mencairkan dana 35 miliar itu. Sama sekali tidak ada PT Tata Insani Mukti pada waktu itu, apalagi Bapak Bambang Triatmojo. Sama sekali tidak menggunakan dana tersebut. Jadi betul-betul itu untuk kepentingan negara, pure untuk kepentingan negara. Nah, dan terkait dengan proses pelaksanaan SEA Games itu sendiri, di mana faktanya Indonesia menjadi juara umum, dan itu sangat membanggakan karena itu mengharumkan nama bangsa. Sudah dilakukan pelaporan terkait dengan proses penyelenggaraan dan penggunaan atau proses keuangan yang ada, di mana ternyata proses SEA Games ini telah diaudit mengeluarkan dana sebesar 156 miliar sekian gitu. Jadi malah ada yang tombok dari Pak Bambang itu sendiri sebenarnya. Tapi ketika dilaporkan oleh PT Tata Insani Mukti melalui direktur utamanya Bapak Bambang Riyadi Sugomo sejak tahun 98 sampai tahun 2006 itu tidak ada tanggapan apapun dari pemerintah. Baru berikutnya di tahun 2017 baru keluar tagihan-tagihan seperti itu. Jadi atas dasar itu pada sore hari ini poin yang penting kedua adalah terkait dengan hal itu Bapak Bambang Triatmojo sudah mengajukan gugatan perdata terhadap PT Tata Insani Mukti dengan nomor gugatan 159 garing PDT-G garing 2021 garing PN Jakarta Selatan, di mana Pak Bambang Triatmojo menggugat PT Tata Insani Mukti sebagai entiti yang melaksanakan sebagai subjek hukum konsorsium untuk mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan SEA Games ke-19 tahun 97. Jadi kalau pada saat itu sudah ada proses perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diwujudkan dalam akta perdamaian nomor 159 garing PDT-G garing 2021 garing PN Jakarta Selatan, di mana pada waktu itu penggugat Bapak Bambang Triatmojo dalam hal ini menggugat Bapak Bambang Riyadi Sugomo yang berkedudukan sebagai ketua konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97 berdasarkan surat penunjukan ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 di Jakarta tertanggal 5 Agustus 96, dan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Tata Insani Mukti yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta nomor 6 tertanggal 4 November 1992 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Huta Barat. Nah, di mana poin-poin pokoknya terkait dengan apa yang sudah disepakati, yang itu merupakan bentuk dari suatu produk perdamaian akte Van Dading yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, eksekutorial dan final, di mana ada poin-poin penting yang disampaikan, di mana Bapak Bambang Riyadi Sugomo sebagai Direktur Utama PT Tata Insani Mukti dan sebagai Ketua Harian Konsorsium
menyampaikan bersama-sama dengan Bapak Bambang Trihatmojo. Yang pertama adalah bahwa para pihak mengetahui dan mengerti SEA Games ke-19 tahun 97 merupakan penyelenggaraan acara akbar di bidang olahraga milik negara Indonesia dan untuk kepentingan negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya negara Republik Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 1996 tentang penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta tertanggal 11 Juni 1996, di mana Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra untuk membentuk dan mengetuai Badan Pembina Penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 97 dengan dibantu oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sebagai Ketua Pelaksana Harian, Ketua KONI Pusat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, dan para anggota yang terdiri dari para menteri atau pimpinan lembaga negara non-departemen terkait, Panglima ABRI, Gubernur, Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan Gubernur Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, serta secara khusus pada bagian keempat angka 1 pada instruksi Presiden menyatakan dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 97, Badan Pembina Penyelenggara SEA Games ke-19 97 mengikut sertakan konsorsium swasta sebagai mitra penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97. Yang selanjutnya sebagai pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 96, maka dikeluarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta dengan nomor 14 garing Kep garing Menko garing Kesra garing 7 Romawi garing 1996 tentang penunjukan konsorsium swasta sebagai mitra penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta, bahwa tergugat mengetahui dan mengakui berdasarkan surat mandat dari dan ditandatangani oleh penggugat selaku Ketua Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta tertanggal 5 Agustus 1996 sebagai pelaksanaan dari surat keputusan Menko Kesra selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggaraan SEA Games 19 tahun 97 di Jakarta, segera melakukan persiapan untuk pelaksanaan kewenangan dengan mempersiapkan subjek hukum pelaksana konsorsium swasta yaitu PT Tata Insani Mukti atau PT TIM yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akte nomor 6 tertanggal 4 November tahun 92, di mana di dalam akta tersebut PT TIM tersebut Bapak Bambang Trihatmojo berkedudukan sebagai komisaris utama yang tidak memiliki saham di dalam PT Tata Insani Mukti, di mana komisarisnya itu ada Tuan Hendro Santoso Gondoksumo, komisaris yang lain adalah Tuan Made Oka Masagung, direktur utamanya adalah Tuan Insinyur Bambang Riyadi Sugomo, direktur selanjutnya adalah Tuan Dr. Andus Enggar Tiasno Lukita, lalu direktur selanjutnya adalah Tuan Oi Sefai, dan direktur Tuan Aris Widodo Chandra Winata. Di dalam perdamaian tersebut pada poin 3 bahwa benar diakui tergugat dalam jabatannya sebagai ketua harian konsorsium dan bertindak untuk dan atas nama PT Tata Insani Mukti dalam kapasitasnya sebagai direktur utama telah melaksanakan kesepakatan dan ditandatanganinya Memorandum of Understanding nomor 004 garing lek strip MOU garing TIS garing 10 Romawi garing 96 tertanggal 14 Oktober 1996 bersama dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Bapak Wismoyo Aris Munandar sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Menko Kesra sebelumnya. Sebagai pelaksanaan keputusan Presiden nomor 5 tahun 96 yang salah satu pokoknya dalam pasal 2 huruf A mengenai kesediaan konsorsium swasta untuk menyediakan dana penyelenggaraan SEA Games ke-19 di Jakarta sebesar maksimal 70 miliar rupiah, bahwa diakui oleh tergugat sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana keputusan Presiden nomor 01 garing IHHT garing 97 tanggal 8 Oktober 97 yang menetapkan menyediakan anggaran yang dibebankan kepada dana bantuan presiden yang dikelola oleh Sekretariat Negara sebesar 35 miliar rupiah
sebagai pinjaman dana dengan bunga sebesar 15% setahun kepada konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 di Jakarta dengan jangka waktu paling lama 1 tahun, yaitu 8 Oktober 97 sampai 8 Oktober 98 untuk kepentingan negara yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum. Bahwa tergugat mengakui berdasarkan laporan sah hasil pemeriksaan konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 1997 yang dikeluarkan oleh akuntan publik yang ditunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudendro dan rekan, untuk periode 20 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 98 tertanggal 31 Maret 98, dana yang dikeluarkan oleh konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 adalah sejumlah 156 miliar 622.722.919 rupiah untuk biaya penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta sebesar 121 miliar 622.722.919 rupiah, dan untuk persiapan kontingen Indonesia sebesar 35 miliar rupiah. Kenaikan biaya penyelenggaraan SEA Games 19 tahun 97 di Jakarta yang sebelumnya berdasarkan proyeksi Kemenpora hanya sebesar maksimal 70 miliar rupiah meningkat menjadi 121 miliar 622.722.919 rupiah, disebabkan karena adanya biaya pengadaan pakaian seragam, perubahan fasilitas penginapan atlet, peningkatan biaya pembukaan dan penutupan, serta biaya-biaya yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas TV pool, sehingga kelebihan biaya hingga saat ini yaitu dari beban biaya yang disanggupi konsorsium sebesar 70 miliar rupiah dan pinjaman berdasarkan keputusan Presiden nomor 01/IHT/97 tanggal 8 Oktober 1967 hingga terdapat selisih yang dikeluarkan oleh PT Tata Insani Mukti sebesar 51.062.722.919 rupiah. Poin 6, bahwa benar diakui oleh tergugat yang mempersiapkan dan dengan mengambil alih PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukum yang telah ada dan yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan SEA Games itu adalah dari pihak Bapak Bambang Riyadi Sugomo dan Bapak Enggar Tiasno. Begitu. Jadi poin 7 juga disebutkan bahwa yang menyatakan dan bertanggung jawab secara langsung atas penuntasan tugas konsorsium swasta dan dalam kedudukan sebagai ketua harian konsorsium dan atau sebagai direktur utama akan memberikan laporan dan pernyataan secara rinci, secara tertulis sehubungan dengan proses pelaksanaan. Jadi tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan itu akan dilaporkan kepada Bapak Bambang Triatmojo dan akan mengadakan juga luar biasa terkait dengan pertanggungjawaban PTT kepada Bapak Bambang Triatmojo. Juga di situ disampaikan juga tergugat atas nama perseroan menyatakan permohonan maaf kepada penggugat yaitu Bapak Bambang Triatmojo. Nah, terkait dengan proses pelaksanaan putusan ini, mediasi nomor 159 PDTG/2021/PN Jaksel ini yang sudah dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021, kami sebagai kuasa hukum Bapak Bambang Triatmojo berusaha untuk merealisasikan putusan tersebut, sehingga pada saat itu kami sudah melakukan pemanggilan untuk bisa dilakukan proses penyelesaian sehubungan dengan adanya akta perdamaian ini, di mana kami sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam PT Tata Insani Mukti secara patut dan wajar. Termasuk kami juga sudah melakukan pemanggilan melalui media, namun tidak ada respon sama sekali. Sehingga setelah proses berjalan, kami juga ingin ada suatu kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan dari putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan ini, sehingga kami melakukan gugatan ban prestasi terkait dengan penuntutan pelaksanaan atas putusan akte perdamaian nomor 159/2021 PN Jakarta Selatan, di mana
Di sini nomor perkaranya adalah nomor perkara 95 PDTG garing 1 Romawi garing 2022 PSL, di mana di situ kami melakukan gugatan dan prestasi terhadap Bapak Bambang Riyadi Sugomo sebagai Direktur Utama PT Tun, Bapak Dr. Andus Enggar Tiasto Lukita, Bapak Usai, Bapak Aris Widodo Chandra Winata, Bapak Hendro Santoso Gondo Kusumo, Bapak Madeo Kamasagung sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam PT Tata Insani Mukti. Jadi hingga saat ini prosesnya sudah pada tahap masuk ke proses mediasi dalam persidangan, karena dalam hukum perdata itu sudah harus mengikuti prosedur mediasi. Hari ini mereka hadir diwakili oleh para kuasa hukumnya. Jadi kami harap ini akan memberikan suatu solusi yang konkret, di mana proses penyelesaian SEA Games yang sudah terlalu lama ini seharusnya bisa diselesaikan dengan elegan dan bijaksana, karena kita harus tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan negara, sama sekali bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi untuk kepentingan pribadi. Dan ini juga sudah ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, termasuk kita juga sudah menghubungi KONI untuk meminta beberapa data-data dan dokumen yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arjuno terkait dengan hal itu hingga saat ini, karena benar-benar seharusnya negara pun malah memberikan apresiasi itu kepada Bapak Bambang Triatmojo yang sudah memberikan kontribusinya kepada negara untuk memberikan suatu kebanggaan sebagai juara SEA Games, dan bahkan sudah mengeluarkan, karena pada waktu itu ada terjadi tadi situasi politik yang tidak diduga, sehingga Bapak Bambang Triatmojo banyak mengeluarkan effort untuk kepentingan penyelesaian SEA Games ini. Namun hingga saat ini malah terjadi hal seperti ini. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dengan kita melakukan permohonan data dan sebagainya ke KONI, juga beberapa langkah-langkah lain di luar pengadilan sudah kami lakukan sebagai itikat baik warga negara Indonesia. Bapak Bambang Triatmojo, silakan juga. Menurut saya bisa silakan. Jadi begini kawan-kawan, atas segala proses yang kami rasa ini sudah melalui proses yang cukup panjang dari sejak awal terjadi pencekalan pada klien kami Bapak Bambang Triatmojo di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berita itu menurut kami cukup simpang siur. Karena apa? Terkait pencekalan sampai dengan detik hari ini negara juga tidak melakukan proses perpanjangan itu, tidak melakukan proses pencekalan kepada klien kami. Karena jika kita sama-sama melihat situasi ini dengan bijak, seperti tadi sudah disampaikan atas upaya hukum yang sudah dilakukan oleh kami terkait masalah SEA Games 19 tahun 97 ini, sekarang permasalahannya itu kan ada pada dana talangan. Dana talangan itu yang harus diluruskan. Jadi memang benar adanya dana talangan dari Sexnek terkait masalah urusan SEA Games 19 tahun 97. Tapi kita sama-sama ketahui, kita harus bijak melihat persoalan ini, karena persoalan ini adalah masalah perhelatan negara. Jadi yang harus diketahui oleh publik adalah bukan ini dana talangan kepada seorang Bapak Bambang Triatmojo pribadi. Dan di situ setelah kita lakukan semua proses investigasi, proses perjalanan yang kita sama-sama mencari sumber dana itu dari mana, kemudian kegunaan dana itu untuk siapa dan sebagainya, itu yang tadi sudah disampaikan bahwa dana talangan 35 miliar itu ada berdasar daripada Kepres IHT tahun 97, yang itu juga diketahui oleh Presiden, dikeluarkan oleh Kementerian Sesnek, yang dananya disumberkan dari Kementerian Kehutanan KLH saat ini, itu bersumber dari dana reboisasi. Artinya
harus digarisbawahi bahwa SEA Games 19 tahun 97 ini sama sekali tidak ada pembiayaan dari APBN. Kita tahu bahwa apa yang menjadi dana talangan tadi mungkin disampaikan oleh Pak Prisma. Kita lihat Asian Games tahun 2018 saja yang menghabiskan biaya sekitar 5,4 triliunan kurang lebih. Itu yang tadi disampaikan 2,1 triliun itu hanya untuk masalah yang seperti saat 97 itu 35 miliar untuk pembiayaan atlet. Dan sebenarnya sampai dengan detik hari ini, kenapa klien kami bersikukuh bukan tidak mau bayar, tapi memang bukan kewajibannya terkait masalah dana talangan 35 miliar. Karena di situ kita lihat, kita trace subjek hukum di sini adalah bukan konsorsium, tetapi PT Tata Insani Mukti. Yang mana di dalam PT Tata Insani Mukti, klien kami Bapak Bambang Triatmojo itu komisaris utama tanpa saham. Pemegang sahamnya itu ada 2 perusahaan di Tata Insani Mukti. Itu adalah perusahaan, di dalam perusahaan pemegang saham itu yang pertama adalah PT milik Bapak Bambang Riyadi Sugomo, yang kedua adalah milik Bapak Enggartia Lukito. Makanya sebenarnya kita melihat ini dari posisi apa? Jika kita melihat dari posisi yuridis, makanya kami juga sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Triatmojo, kita akan tuntaskan persoalan ini. Kita akan rujuk bahwa pemerintah boleh memiliki hak tagih atas 35 miliar itu, tetapi jangan sampai salah alamat. Kan kasihan juga, karena kami di dalam hal ini sangat terbuka dan sudah kami koordinasikan, kami sudah klarifikasi, kami sudah datang ke KLH, kami sudah datang ke KPKNL sendiri, yang mana sebenarnya mereka tidak paham. Bahkan kalau kita bicara tentang siapa yang menggunakan dana talangan 35 miliar ini, menurut pengakuan dari beberapa saksi dan memang penyelenggara SEA Games 19 tahun 97, dana itu begitu diberikan cek tunai 35 miliar dari Seknek yang bersumber dari dana reboisasi dari KLH itu langsung diberikan cek tunai itu kepada KONI. Itulah yang harus dicatat, bahwa tidak ada 1 rupiah pun itu masuk ke dalam kantong klien kami Bapak Bambang Triatmojo. Tetapi di sini kan menjadi satu posisi yang dilematis ya. Sebetulnya para pihak publik juga menurut saya dari beberapa pihak yang sudah kami hubungi menyayangkan kenapa pemerintah sekarang ini terlalu membuang energi untuk melakukan satu isu ya yang menurut kami SEA Games ini kan perhelatan tiap tahun. Memalukan kalau ini sampai kita terbuka, karena dasar daripada persoalan ini adalah instruksi Presiden tahun 96 dan kemudian hutangnya itu dari keputusan Presiden yang jelas ini diketahui oleh negara. Kalau ini terbuka secara publik dan kami melakukan penuntasan ini sampai dengan kami melakukan proses gugatan dan ujungnya harus melakukan gugatan kepada pemerintah, ini kan sesuatu yang amat disayangkan. Kita banyak sekali energi-energi yang bisa digunakan untuk melakukan satu bentuk upaya-upaya sehingga negara ini bisa semakin baik sebenarnya. Tetapi bila mana memang di dalam hal ini pemerintah terus bersikukuh terhadap situasi yang ada, ya kami akan menuntaskan upaya dan proses hukum ini. Sehingga apa yang kami lakukan sampai dengan posisi di PN Jakarta Selatan di dalam gugatan terakhir kami ini, alhamdulillah para pihak yang kami gugat juga sudah menguasakan kepada tim kuasa hukum, dan itu dikuasakan oleh satu tim kuasa hukum. Jadi ada 6 tergugat, 1 tergugat itu dihadapi sendiri Bapak Bambang Riyadi Sugomo, 5 tergugat lain termasuk Pak Enggar itu berkoordinasi diwakili oleh satu tim kuasa hukum. Yang mana apapun kondisinya kita sama-sama lihat, makanya kenapa kami perlukan terus penggiringan opini dan kami terus melakukan statement dalam konferensi pers. Kami ingin para pihak juga terbuka, jangan sampai persoalan ini menjadi tendensius kepada seorang pribadi Bapak Bambang Triatmojo, karena beliau sangat-sangat dirugikan, dicemarkan nama baiknya pada saat beliau melakukan satu bentuk pembelaan terhadap satu kegiatan perhelatan negara yang mana SEA Games 19 tahun 97 itu juga menjadi juara umum. Kecuali kalau dalam hal ini SEA Games itu tidak terlaksana, terus kemudian SEA Games itu kita juga tidak mendapat predikat sebagai juara umum, itu mungkin bolehlah detik hari ini dianggap ada penyelewangan dana dan sebagainya. Saat itu senior kami juga Bapak Bushro Mukodas sudah menyampaikan bahwa kasus SEA Games 19 tahun 97 ini bukan kasus korupsi. Itu yang sudah diluruskan dari sejak awal. Tetapi kenapa sekarang ini kami perlu melakukan satu bentuk penuntasan di dalam proses permasalahan ini, agar supaya jangan sampai kita membuang energi ini terlalu banyak, sehingga publik
sehingga masyarakat yang mungkin tidak tahu atas segala proses yang terjadi itu mempunyai asumsi-asumsi, mempunyai kesimpulan-kesimpulan terhadap predikat karena seorang Bapak Bambang Triatmojo itu dianggap itu putranya Bapak Soeharto sebagai lingkupnya Orde Baru, terus lingkarnya Cendana dan sebagainya, yang menurut saya itu harus diluruskan. Jadi kami pun sebagai tim kuasa hukum dari awal, pada saat ini bukan sesuatu yang benar, kami juga tidak akan membantu ini secara nyata sampai dengan sekarang secara terbuka seperti ini. Tapi bukan kami lelah, kami tidak akan lelah untuk menyelesaikan menuntaskan ini. Tapi sebenarnya kami menyayangkan, seperti tadi disampaikan Pak Prisma, seyogyanya persoalan ini bisa diselesaikan secara bijak dan elegan. Karena saya yakin pemerintah yang dalam hal ini mungkin membuka, mereka hanya melihat dari sisi persoalan hutang. Persoalan dana talangan ini harus diluruskan. Siapa yang menggunakan dana ini. Ini harus di-trace dulu. Jangan sampai ini tidak bisa secara publik itu diketahui. Publik bisa beranggapan bahwa dana ini digunakan untuk kepentingan seorang Bapak Bambang Triatmojo sendiri. Menurut saya, secara pribadi saya berpikir untuk menyelesaikan 35 miliar yang ditagihkan pemerintah, insya Allah Bapak Bambang Triatmojo mampu. Tapi persoalannya kami sebagai tim kuasa hukum, justru 1 miliar pun cicilan yang diminta oleh KPKNL kami tidak akan mau membayar. Kenapa begitu? Karena ini bukan kewajiban beliau. Artinya ini harus diluruskan di dalam proses penuntasan. Insya Allah 2 minggu lagi kami ada sidang mediasi dengan para pihak yang kami gugat, PT Tata Insani Mukti, untuk ini dapat diluruskan, publik juga bisa mengetahui, dan siapa yang mau menyelesaikan kewajiban ini. Sebenarnya di dalam posisi ini PT Tata Insani Mukti sendiri, menurut saya sesuai dengan informasinya, juga tidak menggunakan dana ini untuk kepentingan PT Tata Insani Mukti sebagai badan perseroan. Tetapi ini memang langsung dicairkan oleh pihak KONI. Pihak KONI kami sudah bersurat, pihak KONI kami sudah ketemu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau head to head untuk kita tantang-tantangan, mungkin secara data itulah yang KONI sekarang berpikir bahwa kami sudah kehilangan data untuk men-trace data terkait masalah dana talangan tahun 97 ini. Tetapi bila mana ini tidak ada penyelesaian secara bijak dari pemerintah, ya kami akan membuka ini secara ruang publik ini untuk bisa diluruskan seluruh-seluruhnya. Jadi sebenarnya hemat kami, bila mana memang persoalan ini dianggap perlu untuk diketahui oleh publik dan memang harus diselesaikan secara inkrah melalui proses hukum, kami akan tetap terus berjuang untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal ini bila mana memang ada kewajiban-kewajiban yang akan harus dibayar oleh subjek hukum yaitu PT Tata Insani Mukti, ya silakan para pemegang saham untuk menyelesaikan itu. Kami sebagai tim kuasa hukum dari Bapak Bambang Triatmojo justru sangat tidak menyarankan. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan audit yang ada, itu sudah dijelaskan tadi sama Pak Prisma bahwa pembiayaan SEA Games sendiri habisnya 121 miliar sekian. Berikut dana talangannya 35 miliar, artinya 156 miliar sekian. Sesuai dengan keputusan-keputusan dan sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan Kemenpora dan sebagainya, di situ ada konsorsium, semua pihak ada di situ termasuk KONI. SEA Games ini hanya disepakati dengan biaya 70 miliar. Artinya apa? Di beberapa media statement kami yang lalu kami menyampaikan bahwa justru di situ di dalam penetapan funding di Pengadilan Jakarta Selatan di dalam putusan yang lalu itu sudah diterapkan justru ada selisih 51 miliar. Tapi apalah artinya pada saat kita melakukan satu effort, kita ini kan sebagai warga negara, pemerintah juga wajib kita lindungi. Yang harus bijak adalah bagaimana melihat sisi persoalan ini. Jangan sampai tendensius melihat secara pribadi bila mana persoalan ini bisa diluruskan. Siapa yang memang memiliki kewajiban, jangan sampai ada pihak yang dirugikan secara nama baik dan sebagainya. Karena bisa dibayangkan saudara-saudara, nilai daripada nama seorang Bapak Bambang Triatmojo 35 miliar, yang sekarang mungkin bunga berbunga dihitung 60 miliar sekian, itu dicemarkan value-nya itu mungkin ratusan miliar. Nama baik beliau dicemarkan. Kalau kita misalnya bicara dari dana pokok 35 miliar, bunga berbunga yang dihitung oleh pemerintah, bayangkan saja nilai selisih yang Bapak Bambang Triatmojo tombok 51 miliaran, kalau dihitung bunga juga berapa? Nah itulah yang
kami justru apa perlunya kami melakukan konferensi pers, apa perlunya kami melakukan pemahaman kepada publik agar publik juga mengerti. Jadi kita dudukkan kepada proporsi dan persoalannya sehingga rekan-rekan media juga dalam hal ini juga bisa memahami dan bisa mendudukkan persoalannya kepada siapa yang benar, siapa yang salah. Di dalam konteks ini kami yakin juga majelis-majelis hakim di dalam proses kami sedang melakukan gugatan akan mengambil satu bentuk keputusan yang seadil-adilnya, dan kami juga terus akan melakukan satu bentuk upaya proses selain melakukan proses gugatan di Jakarta Selatan ini, dengan mungkin nanti lanjut kami akan melakukan gugatan-gugatan kepada para pihak terkait khususnya Kemensesnek. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan bila mana dalam proses-proses persidangan yang kami jalankan ini para pihak juga khususnya PT Tata Insani Mukti juga bisa nanti saya harapkan juga bisa mau menjelaskan secara sebenar-benarnya ada apa terkait SEA Games 97. Kami juga berharap persoalan ini bisa segera selesai, bisa segera berjalan baik. Bila mana ada kesalahan mungkin dari pemerintah di dalam konteks pernyataan-pernyataan yang ada, ya kami harap minimal dengan permintaan maaf, dengan daripada situasi yang ada sehingga klien kami tidak dicemarkan nama baiknya. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita bersama ke depannya. Begitu Mas Alex. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Terima kasih Pak Isma dan Pak Hakim. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Ya. Sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara. Kalau melihat dari statusnya memang kata kunci di KONI, Mas. Di KONI. Memang Pak Bambang juga sudah mencairkan, ya. Pak Kevin juga sudah mencairkan, ya. KONI yang mencairkan. KONI yang mencairkan. Nah, apakah selama ini Mas Kevin sudah mendapatkan audit yang belum KONI dan oleh BPK? Ya, ya. Itu kalian ini kita pertanyaan kedua. Kalau nggak ada mungkin udah itu dulu. Terima kasih nggak ada. Ya, saya jawab ya karena saya KONI. Jadi begini, kami sudah bersurat kepada KONI, ya kan? Kami sudah bersurat kepada KONI. Memang secara resmi dari pihak KONI belum memberikan tanggapan secara formal kepada kami, tetapi kami mencoba menjalin komunikasi dengan KONI, dan alhamdulillah pihak kami sudah ditemui oleh Waketum 1 KONI, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Suwarna. Tetapi sebenarnya begini, KONI menjelaskan bahwa yang pertama, birokrasi KONI ini sekarang ini banyak sekali berubah. Beliau sebagai Waketum KONI aja sekarang kalau kami meminta untuk membuka data ke belakang tentang pencairan cek itu sudah bingung. Pasti beliau menunjuk beberapa pihak-pihak yang mungkin ada di waktu yang lalu pada saat urusan SEA Games ini terjadi di tahun 97. Tetapi sebenarnya yuridis itu tidak boleh sebenarnya jawaban KONI seperti itu, karena secara formal apapun juga bila mana itu nanti menjadi sesuatu hal yang memang diminta oleh pengadilan, KONI jawab itu kan tidak boleh hilang. Ini dana ini kan dana yang saat pun dasarnya juga dana talangan ini dari Kepres. Jadi ketahui presiden, ketahui pemerintah. Kalau misalnya ini mau diaudit, sebaiknya juga semua terang benderang. Tapi menurut kami itu sesuatu hal yang kami juga tidak bisa memaksa secara informal apa nanti keterkaitan jawaban KONI. Tapi kami akan melihat proses hukum ini nanti sampai di mana dan nanti apa-apa saja yang menetapkan itu. Tetapi apa yang menjadi masukan bagi kami adalah kebetulan ada sekretaris dari Bapak Enggar Tiasto Lukito, itu Ibu Herlina, itulah yang sudah menyampaikan. Waktu itu beliau datang ke kantor kami dan sudah menyampaikan bahwa memang dana itu berupa cek 35 miliar dan 35 miliar itu langsung dicairkan oleh KONI. Jadi betul-betul ibarat begini, kalau Pak Bambang Triatmojo ini agak jauh lah. Saya yakin di dalam proses teknisnya beliau tidak mengikuti proses ini. Subjek hukum di sini PT Tata Insani Mukti. PT Tata Insani Mukti pun pada saat dana talangan itu cair, itu langsung diberikan cek itu kepada KONI. KONI yang mencairkan.
Tetapi pertanyaannya, kenapa kok kemudian sekarang Bapak Bambang Triatmojo? Itu sekalian kami jawab ya. Yang pertama, memang dana talangan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Konsorsium dan Ketua Harian Konsorsium. Itu Bapak Bambang Triatmojo dan Bapak Bambang Riyadi Sugomo. Itulah mungkin yang dirujuk oleh pemerintah atas dasar penagihan tersebut. Tapi di dalam proses itu kan harus dilakukan audit. Pada saat Bapak Bambang Triatmojo menjamin atas proses itu, ya dana itu kemana? Pada saat itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu untuk perhelatan negara. Dan apalagi kalau misalnya dibuka lagi secara data. Jadi kami yakin bahwa kami tim kuasa hukum Bapak Bambang Triatmojo, bila mana ini mau buka-bukaan, insya Allah data kami ini yang paling lengkap. Karena mungkin beberapa pihak termasuk pemerintah sendiri mungkin bingung juga membuka terkait masalah data dan teknis ini. Nah, kami juga menunggu. Nah, mudah-mudahan lanjutannya dengan KONI pun secara formal kami akan menyurati KONI kembali sembari kami menunggu proses persidangan yang ada. Jadi saya menambahkan ya, kalau ini berkaitan dengan masalah yang pertama adalah masalah audit tadi. Ketika proses berjalan SEA Games dan selesai itu sudah dilakukan audit. Dan hasil audit itu oleh PT Tata Insani Mukti melalui direktur utamanya Bapak Bambang Riyadi Sugomo sudah dilaporkan kepada pemerintah, kepada Setnek, kepada Kemenpora, kepada KONI, sudah dilaporkan terkait dengan adanya dana-dana yang sejatinya itu disanggupi 70 miliar, adanya dana talangan yang dari pemerintah 30 miliar, dan ada dana kelebihan yang ditalangi oleh PT Tata Insani Mukti sendiri. Dalam hal ini adalah dananya Bapak Bambang Triatmojo sebesar 51 miliar sendiri. Dan itu sudah disampaikan. Cuman yang menjadi poin penting adalah di saat proses penyampaian pelaporan pelaksanaan SEA Games tersebut ada perubahan politik yang sangat-sangat memengaruhi, di mana ada komitmen untuk terkait dengan masalah perubahan status dari pinjaman Setnek kepada konsorsium menjadi bantuan presiden dan sebagainya. Itu terjadi perubahan, dan laporan yang diberikan oleh PT Tata Insani Mukti kepada pemerintah sejak tahun 1998 sampai tahun 2006, di mana Menseknya sampai terakhir 2006 Pak Yusril masih bersurat kepada Pak Yusril, sama sekali tidak ada tanggapan. Bahkan pada waktu tahun 99 Komisi 7 DPR RI sudah memanggil Kemenpora untuk membahas penyelesaian ini, dan usul dari DPR juga mengembalikan itu kepada intradepartemen untuk menyelesaikan, karena ini ada hubungannya antara Departemen Kehutanan dan Mensesnek pada saat itu. Jadi sebenarnya titik-titik filosofis dalam hal masalah ini yang harus digarisbawahi adalah satu, yang menentukan awal uang penyelenggaraan SEA Games sebesar maksimal 70 miliar rupiah itu adalah pemerintah dari Kemenpora dan KONI. Karena pada waktu itu Pak Bambang Triatmojo menyampaikan kesanggupan sebagai konsorsium ingin mencarikan dana untuk penyelenggaraan SEA Games. Berapa yang dibutuhkan? Kemenpora dan KONI menyatakan maksimal 70 miliar, sehingga dicari 70 miliar. Ternyata pelaksanaannya ada penambahan-penambahan yang itu akhirnya terjadi dianggap sebagai hutang. Nah, filosofisnya adalah kita harus melihat ini untuk kepentingan siapa. Ini untuk kepentingan negara. Ini adalah perhelatan akbar kenegaraan negara Indonesia, bukan kelompok, bukan konsorsium, bukan Bapak Bambang Triatmojo. Dan dana seperti tadi disampaikan juga, dalam proses itu dikeluarkan memang keputusan presiden, lalu dituangkan ke suatu perjanjian hutang piutang antara perwakilan Mensesnek dengan konsorsium mitra penyelenggara. Jadi di situ disebutkan bukan Bapak Bambang Triatmojo yang berhutang, tapi konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games yang diwakili oleh Bapak Bambang Triatmojo sebagai ketua konsorsium dan Bapak Bambang Riyadi Sugomo sebagai ketua harian. Jadi kalau ujuk-ujuk sekarang tiba-tiba Bapak Bambang Tri secara pribadi itu diharuskan membayar hutang, mempertanggungjawabkan secara
keadilan, secara kemanfaatan, secara filosofis pun juga udah keliru. Kalau membayar pun tidak menggunakan uangnya, kok belum bayar gitu. Nah, itulah yang harus dipahami. Jangan terus karena dianggap berseberangan atau apa sehingga dianggap pantas untuk ditagih seperti itu. Jadi itu mungkin yang harus disikapi dengan bijaksana gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, saya juga lagi kedua, kalau ada teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan. Tolong sebut nama dan dari mana. Saya Hedi dari Kompas. Ya. Kan sebenarnya dibilang kalau PT itu yang sebenarnya tanggal atau tanggal karena kondisi yang menggunakan atau testing sebagai yang harus kita terus satu lagi mungkin soal dana yang ngomong sama apa menggunakan kan sebelumnya dibilang bukan tadi Pak bilang itu 50% uang semua kan kita mau terangnya tuh sebenarnya uang ngomong 51 itu ada berapa gitu dan sekarang dari itu terusnya gugatan kemarin kompetitif ada uang jumlah ngomong 51 Terima kasih Mas. Yang pertama kalau kita mengatakan proses pelaksanaan SEA Games ini dalam hal kepanitiaan, konsorsium itu sebetulnya secara umum konsorsium itu adalah PT Tata Insani Mukti, Kemenpora sendiri, sama KONI sebetulnya. Semua pihak yang terlibat, karena konsorsium itu kan bukan merupakan subjek hukum, tapi dia suatu kumpulan untuk melaksanakan suatu tujuan. Nah, konsorsium swasta mitra penyelenggara, jadi saya tegaskan konsorsium swasta mitra penyelenggara, swasta ada kata swasta, yang itu ditulis di dalam instruksi presiden maupun di dalam keputusan presiden maupun keputusan Kemenpora. Di situ adalah suatu konsorsium swasta yang bertugas membantu negara untuk mencarikan dana untuk penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 97 untuk kepentingan negara. Kenapa itu terjadi? Karena SEA Games ini adalah SEA Games istimewa yang tidak dialokasikan dananya di dalam APBN, sehingga membutuhkan konsorsium swasta untuk mencarikan uang. Nah, KONI ini dalam hal ini adalah suatu badan pelaksana di mana Ketua Umum KONI Pusat Bapak Wismoyo Arif Munandar adalah sebagai ketua panitianya pelaksanaannya itu, sehingga konsorsium swasta mitra penyelenggara itu telah melakukan pembuatan MOU tadi. Jadi antara KONI Pusat dengan konsorsium swasta membuat MOU di mana di situ ada tugas-tugas pokok dari konsorsium, di mana dinyatakan di dalam MOU tersebut, kesepakatan tersebut, bahwa pelaksana dari konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games adalah PT Tata Insani Mukti. MOU itu diwakili oleh Ketua KONI Pusat Bapak Arif Munandar yang bersama-sama dengan Ketua Harian konsorsium mitra penyelenggara, yang dalam hal itu juga dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Tata Insani Mukti. Jadi kenapa terus uang itu kok diberikan KONI? Karena konsorsium swasta itu adalah pihak yang bertugas untuk menyediakan dana. Karena ada kekurangan dana, maka dia mencari dana talangan. Karena waktu itu dimudahkan untuk cepatnya Bapak Bambang Suratmojo sebagai putra Presiden Soeharto akhirnya mohon bantuan, karena negara sama sekali tidak mengeluarkan uang, akhirnya keluar itu. Dan dana itu kenapa diserahkan KONI? Karena KONI adalah sebagai pihak yang melaksanakan secara teknis proses penyelenggaraan SEA Games, bukan PT Tata Insani Mukti, apalagi Bapak Bambang Suratmojo, sama sekali enggak. Jadi betul-betul konsorsium swasta itu bertugas mencarikan uang, diserahkan ke KONI untuk proses penyelenggaraannya. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa kelihatan konsorsium swasta itu adalah subjek hukumnya adalah PT Tata Insani Mukti. Yang kedua, berkaitan dengan masalah nilai uang.
tadi disampaikan oleh Kemenpora dan KONI bahwa membutuhkan dananya maksimal 70 miliar. Sehingga ketika disampaikan itu mitra penyelenggara swasta ini dia mencarikan dana ya maksimal 70 miliar. Tapi ketika proses berjalan ternyata negara membutuhkan untuk pembinaan atlet dan penyelenggaraan fasilitas lain, sehingga dibutuhkan dana angka 35 miliar dari mana? Bukan keinginan konsorsium swasta, angka 35 miliar itu juga dari KONI. Sehingga pada waktu itu karena konsorsium swasta bertanggung jawab mencarikan uang yang butuh dana 35 miliar, akhirnya dicarikan kemana nih karena butuh cepat. Karena pada waktu Bapak Bambang Suatmojo jadi putra presiden, paling cepat adalah coba minta bantuan ke pemerintah. Pak Harto membantu, oke, karena negara belum pernah tidak ikut urun kontribusi, maka ini dipinjemin dulu dengan jaminan dengan jangka waktu 8 Oktober 97 sampai 8 Oktober 98. Asumsinya Presiden Soeharto masih di presiden sehingga bisa diselesaikan. Tapi kayaknya 20 Mei 98 ada pergolakan politik sehingga terjadi perubahan gitu. Nah, nilai tadi akhirnya dari 70 miliar plus tambah 35 miliar yang jangka pinjaman. Ya kan, ketika berjalan ternyata pada waktu proses penyelesaian SEA Games selesai sampai tuntas dilakukan audit. Siapa yang melakukan audit? Dilakukan audit KONI dengan PT Tata Insani Mukti, konsorsium swasta, menunjuk KPMG, akuntan publik yang sudah diakui oleh Kementerian Keuangan, melakukan audit. Ternyata biaya yang dikeluarkan proses SEA Games itu adalah sebesar 156 miliar rupiah. Nah, dari mana sisanya? Tadi 70, 35, sisanya 51, di mana di situ banyak mayoritas kontribusinya dari Bapak Bambang Suatmojo. Jadi disitulah muncul nilai. Nah, kalau tadi juga disampaikan oleh Pak Arjuno, kalau kita mau fair-fairan, kenapa kita melakukan hal seperti ini? Ya kita sama-sama terbuka. Kalau negara memang menagih Bapak Bambang Suatmojo dan itu tidak benar, artinya tagihan itu harusnya dilakukan kepada PT Tata Insani Mukti, walaupun itu tidak benar menurut saya. Karena tadi kepentingan negara bukan kepentingan kelompok atau pribadi. Kalaupun mau di head to head kan dianggap itu pinjaman dari 35 miliar, oke, selisihnya dari 156 dikurangi 35 miliar ada nilai 51 miliar, di head to head kan dari tahun 98 sampai sekarang, yang satu 35 miliar dibungakan sampai sekarang, yang nilai itu 51 miliar sampai sekarang. Itu juga akan dilakukan kalau memang itu memang fair itu akhirnya. Jadi kalau negara menganggap itu utang kepada PT Tata Insani Mukti, ya berarti Pak Bambang Suatmojo juga berhak juga untuk menagihkan kepada PT Tata Insani Mukti maupun kepada negara dengan bunga yang seperti yang disamakan itu. Jadi fair. Tapi apakah harus melakukan upaya-upaya seperti itu? Sejatinya kan kita tahu proses ini hukum sendiri juga tidak bisa dilakukan secara saklek. Kita tahu sendiri proses hukum itu kita bukan hanya melihat dari sisi yuridis, kita harus melihat fakta. Karena di sini kita tidak merekayasa, tidak melakukan hal apapun, karena ketika kita melakukan ini betul-betul tidak ada data. Kita mencari data sehingga ketika kita peroleh data, kita lihat fakta. Kembali pada fakta. Kalau faktanya memang demikian, mau diapain? Kita nggak melakukan rekayasa. Faktanya memang demikian, memang terjadi seperti itu, adanya SEA Games, kepentingan siapa, kepentingan negara. Jadi harus dilihat filosofisnya juga, yuridisnya juga, kemanfaatannya untuk apa. Jadi harus dilihat, jangan satu sisi aja. Kembali kepada tadi yang disampaikan Pak Arjuno terkait dengan pencarian data, kita juga sudah melakukan upaya kepada KONI untuk minta data. Mana datanya? Sehingga kita bersurat kepada KONI untuk minta data. Sudah ditemuin langsung ke sana. Sampai detik ini belum ada data maupun informasi, di mana seharusnya data-data atau dokumen yang sifatnya kenegaraan itu paling tidak minimal 30 tahun secara kearsipan harus tersimpan gitu loh. Kalau kita mau sama-sama buka-bukaan, ayo buka-bukaan gitu loh. Mana data-data yang kita sudah punya data, ayo kita buka, kita lihat sama-sama. Jadi imbang, tidak seperti ini. Jadi opini yang ada di masyarakat pun juga dilihat secara objektif gitu, secara komprehensif. Tidak hanya dari satu sisi, tapi secara komprehensif. Gitu, demikian. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi mungkin singkatnya
pertanyaan dari Mas tadi itu yang pertama sebenarnya berbeda antara posisi SEA Games habisnya 70 miliar dengan sesuatu yang ditombokin. Ini sesuatu yang berbeda. Di sini kan yang kita crosskan, sebetulnya kesepakatan itu SEA Games 19 tahun 97 ini disepakati habisnya 70 miliar. Pada kenyataannya dari laporan konsorsium sebagai penyelenggara ini yang memang ada impres tahun 96 ini akhirnya melaporkan bahwa biaya SEA Games 19 tahun 97 ini secara internal konsorsium itu menghabiskan biaya 121 miliar sekian tadi. Tapi di situ kan ada dana talangan yang dibutuhkan oleh KONI 35 miliar. Jadi jangan rancu juga pemahaman rekan-rekan media. Posisi yang 35 miliar kami juga tidak akan menagihkan ke KONI karena KONI telah melakukan apa yang memang dia sampaikan. Mereka sampaikan bahwa punya kebutuhan dana 35 miliar. Yang kedua, terkait masalah dana talangan ini sendiri, memang kenapa sampai dengan proses itu tadi disampaikan Pak Prisma terkait yang terjadi 20 Mei pada saat Pak Harto lengser, itu secara di dalam berita acara pemeriksaan di Seknek pun saat itu Bapak Bambang Riyadi Sunggomo sudah menyampaikan kenapa kok sampai berani melakukan 35 miliar itu, karena bila mana biaya SEA Games ini di atas 70 miliar secara lisan disampaikan, maka 35 miliar talangan dari Seknek yang mana bersumber dari dana reboisasi dari KLH itu menjadi dana bantuan presiden. Artinya tidak perlu ada masalah, selesai di situ. Nah, kenapa kemudian terjadi masalah? Ini harus digarisbawahi. Di dalam prosesnya terjadi Pak Harto lengser. Di dalam proses perjalanannya di tahun 2014 itu kan PNBP semua ditarik oleh Kementerian Keuangan. Jadi data-data atas piutang-piutang negara itu ditarik. Nah, disinilah kemudian ditemukan atas perjanjian dana talangan ini, yang kemudian ini dibuka sampai dengan 2017 baru ditagihkan. Nah, ini terjadi hal-hal yang mungkin dari pihak konsorsium juga bingung, karena sejak 98 setelah itu selesai, ini mau bagaimana? Konsorsium itu sebetulnya menurut kami juga sudah baik. Kalau dari awal mereka mau ngurus ini, sebetulnya sudah nagih selisih. Sampai detik hari sekarang ini pun memang biaya yang 51 miliar dari proses hasil laporan audit itu memang ditombokin oleh pihak konsorsium, yang mana itu pengakuan dari pihak-pihak yang terkait termasuk PT Tata Insani Mukti itu mayoritas memang ditomboki oleh Bapak Bambang Triatmodjo. Kurang lebih itu kalau misalnya ada dana-dana dari para pihak 51 miliar itu mungkin hanya sekitar 13 miliar yang di luar Bapak Bambang Triatmodjo. Yang lain itu dana Bapak Bambang Triatmodjo. Pertanyaannya, bukan kemudian Bapak Bambang Triatmodjo itu terus menagih kepada PT Tata Insani Mukti, bukan. Karena ini kan dana yang untuk perhelatan negara digunakan bersama, yang kemudian PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukum bersama Bapak Bambang Triatmodjo, konsorsium dalam hal ini, justru mempunyai hak tagih kepada pemerintah. Itulah yang harus kita luruskan, tapi pemetaannya harus satu-satu antara dana talangan 35 miliar dengan habisnya SEA Games. Pemerintah sekarang ini kan seolah tutup mata terhadap suksesnya, terhadap achieve-nya SEA Games 1997. Sudah tidak dilihat lagi SEA Games ini menjadi juara umum dan sebagainya. Sudah tidak dilihat lagi laporan atas hasil audit dari KPMG Hanandi Sujendro. Berapa sih sebetulnya? Pemerintah hanya melihat satu lembar dokumen atas dana talangan itu. Yang ini kemudian terjadi satu informasi yang kemudian simpang siur. Karena saya yakin mungkin pemerintah yang saat ini pun tidak juga tahu secara histori daripada kejadian ini. Inilah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa jangan sampai persoalan-persoalan semacam ini kemudian menjadi hal-hal yang menjadikan satu bentuk isu yang membuang energi, menguras energi, karena sebetulnya harus bisa diselesaikan secara bijak dan elegan. Harusnya pemerintah justru memberikan satu bentuk apresiasi kepada seorang Bapak Bambang Triatmodjo. Tapi apapun itu, kami sebagai warga negara yang baik, di dalam persoalan ini kita negara hukum, kita lakukan segala proses pembuktian ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa ada satu bentuk titik penyelesaian yang baik. Tetapi dalam bentuk titik penyelesaian yang baik pun, kami juga tetap akan mengklarifikasi
atas persoalan selisih yang sesuai audit memang secara nyata ada selisih 51 miliar itu tadi. Kenapa kami sampaikan 51 miliar? Karena habisnya SEA Games 21 miliar plus 35 miliar dana talangan jadi 156 miliar sekian. Kalau itu dihitung dari kesepakatan yang ada itu 70 miliar, kemudian dari 156 dikurangi 70 menjadi 86 miliar, 86 dikurangi dana talangan 35 miliar menjadi 51 miliar. Kira-kira begitu, Mas. Dan laporan audit yang sudah dikeluarkan oleh KPMG Sugandro tadi yang sifatnya resmi, laporan itu sudah disampaikan oleh PT Tata Insani Mukti melalui ketua hariannya, direktur utamanya PT Tata Insani Mukti kepada KONI, Kemenpora dan Mensesnek sejak tahun 98 sudah disampaikan, dan tidak ada tanggapan yang berarti sampai tahun 2006. Jadi setiap tahun bersurat terus. Jadi kita ada dokumennya bahwa dari PT Tata Insani sudah bersurat kepada negara melaporkan bahwa SEA Games ini sukses, melaporkan bahwa SEA Games ini menghabiskan dana sekian, auditnya sekian, bahkan ada dua laporan keuangan audit, yang satu ditujukan kepada Bapak Bambang Riyadi Sugomo sebagai ketua harian konsorsium swasta, yang satu ditujukan kepada sekretaris panitia pelaksana SEA Games ke-19 dari pihak KONI. Itu sudah disampaikan dan itu tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, itulah yang kita sayangkan kenapa pemerintah juga tidak memberikan respon pada saat itu. Dan ceklah di media juga ada, Kompas, semua Detik juga ada di media, bahwa pembiayaan SEA Games, karena SEA Games ini betul-betul adalah perhelatan akbar kenegaraan, sekali lagi bukan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok atau pribadi ya. Jadi di situ kita bisa lihat negara ketika Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah sudah disiapkan APBN-nya, bahkan yang paling kelihatan sama-sama apple to apple terkait dengan masalah SEA Games di 2011 kita lihat di Palembang. Saya ulangi lagi, di 2010 disiapkan 700 miliar untuk itu. Di 2011 APBNP-nya ditambah lagi 518 miliar, sehingga pada waktu itu betul-betul penyelenggaraan SEA Games ke-26 di Palembang itu menghabiskan dana lebih dari 2 triliun rupiah, dan sebagian adalah dari dana pemerintah. Sedangkan ini di 97 tidak ada APBN yang dianggarkan untuk penyelenggaraan SEA Games ke-19. Oleh karenanya lah muncul yang namanya instruksi presiden, keputusan menteri untuk kita bantuan konsorsium swasta mencarikan uang. Nah, itulah jadi sebetulnya coba kita pahami ini untuk kepentingan siapa yang memanfaatkan. Nah, mungkin kita bisa dengan logika kita berpikirlah. Terima kasih. Saya penutup ya terkait masalah SEA Games 1997 ini. Saya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, tapi saya ada masukan sedikit. Bisa kita bayangkan di dalam proses Asian Games 2018 yang biayanya menghabiskan biaya triliunan, itu terakhir ada ekstra tambahan APBN 518 miliar saja, itu bisa dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah. Sekarang bisa kita bandingkan apple to apple dengan keadaan ini, bila mana pemerintah bisa bijak, bisa melihat permasalahan ini bukan kepada tendensi kepada pribadi, diduga persoalan ini karena ada kaitan dengan posisi Bapak Bambang Triatmodjo sendiri sebagai putra Presiden Soeharto. Ini sebaiknya apakah tidak bisa Kementerian Keuangan justru bisa menutup persoalan ini, karena bila mana kita itu melihat persoalan ini ke depan, kita lihat kepada histori daripada proses permasalahan ini. Jangan salah, sumber daripada dana talangan ini pun bukan bersumber dari APBN. Itu yang harus digarisbawahi. Itu sudah kita trace bahwa sumber dana talangan ini pun Seknek bukan dana dari kas Seknek, tetapi dari alokasi Kementerian Kehutanan saat itu, KLH, yang sumbernya saja itu dari dana reboisasi. Artinya itu dana swasta. Kami pun sudah mengklarifikasi kepada pihak KLH. KLH sudah menyampaikan juga kepada kami bahwa bila mana ada laporan-laporan yang menggantung, posisi Kementerian Lingkungan Hidup tidak mungkin posisinya wajar tanpa pengecualian.
Itu sebagai closing saya. Mudah-mudahan proses ini terus akan kami kawal untuk bisa selesai dengan baik. Insya Allah apa yang menjadi hak-hak daripada klien kami sebagai warga negara juga bisa diterima dengan baik. Posisi-posisi yang ada terkait masalah sengketa terkait masalah ini juga bisa dilihat oleh pemerintah dan bisa diselesaikan secara bijak. Terima kasih Mas. Gitu. Mungkin berhubung waktu yang sudah tidak meninggal lagi, atas nama tim kuasa hukum Pak Bambang Triatmojo, Bapak Kusmawardana dan Bapak Hakim Nugroho, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak-banyak kepada semuanya, dan kami juga mohon agar dibantu untuk menyampaikan informasi ke masyarakat agar tidak menjadi berita yang palsu. Akhir salam dan katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Putusannya 152 saya kasih